malam hari ini ada hal yang penting sebetulnya yang saya ingin sharekan. Bukan karena saya pintar, lebih pintar dari Anda, tapi saya menggali mengenai disrupsi ini apa. Banyak sekali yang nggak mengerti mengenai disrupsi. Dan banyak sekali hanya mendengar khotbah Tuhan akan jamah, Tuhan akan tolong. Tetapi sebenarnya hikmat kita untuk menelusuri keadaan situasi yang terjadi saat ini dan bagaimana mengantisipasinya. Tadi tadi ada pokok doa juga mengenai perjalanan kami ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Kita bukan mau gaya-gayaan, bukan mau unlock the nations, itu negara-negara yang tertutup itu sedang dibukakan. Jadi kita sedang, My Home ini sedang mengalami terobosan yang kadang saya, Pak Edison, dan tim yang lain cuma bisa menangis, Bapak Ibu. Nggak bisa berkata-kata. Benar nggak Pak Edison? Kita ini sepertinya kayak jadi cengeng seperti ini karena Tuhan begitu nyata membuka pintu bagi kita dan terobosan-terobosan yang luar biasa di masa kesukaran seperti ini, di masa kesulitan. Jadi unlock the nations, unlock the treasure, and unlock the age. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu saja, yang punya beban khusus boleh ikut. Kalau enggak usah. Karena ini bukan tur biasa, tetapi ini seperti cincin materai ya untuk membuka jalan sebelum back to Jerusalem. Itu Yesaya 19 ayat 24 dan 25. Mesir akan yang jadi pertama, yang kedua Asyur. Asyur itu bukan Syria, tapi kerajaan Asyur. Jadi kerajaan-kerajaan yang notabene penduduknya Muslim ya, banyakan. Itu di Timur Tengah, Saudi Arabia termasuk juga Jordan dan lain sebagainya, itu Asyur. Dan yang ketiga baru Israel, Yerusalem. Jadi kita sedang mau masuk di dalam satu yang namanya highway, ya highway itu jalan raya di mana kita akan melihat ini adalah jalan raya yang back to Jerusalem. Demikian juga akan ada terjadi satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Hanya siap-siap saja. Siap-siap akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa di mana keturunan Ismail akan datang kepada Tuhan. Jadi gereja model apa ke depan? Gereja baru seperti apa ke depan? We have to get ready, ya. Nah, kita baca dulu di dalam Daniel 11 ayat 3 dan 4 ya. Daniel 11 ayat 3 dan 4. Aminkan Bapak Ibu ayat-ayat ini karena kita jangan jadi lepas pandemi ini sepertinya kita hanya jadi orang yang aku jadi orang yang selamat dari pandemi COVID. Enggak gitu, rugi banget kalau hanya seperti itu. Tetapi di akhir zaman firman Tuhan katakan ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tadi kok saya merasa terjamah hati saya ketika Desi tadi, anakku ini, dia berdoa bahwa Tuhan orang sedang mencari kebenaran, keselamatan itu. Kenapa? Karena melihat Kristus di dalam hidup kita. Jadi, bagaimana mereka bisa melihat kita kalau kita nggak tampil atau ada di tengah-tengah mereka? Nah, di dalam ayat yang keempat, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ketika kita ngeklaim wilayah kita, My Home itu M besar ya, jangan diorganisir terlalu bagaimana, ini gerakan aja. My Home itu adalah rumah Tuhan. Ketika ini rumah Tuhan, maka dengan mulut perkataan kita punya kuasa untuk mengusir ular-ular, tikus-tikus, kuasa setan. Makanya apa yang sedang terjadi di belahan timur, khususnya di NTT, wow, sedang pertempuran rohani yang hebat. Dan klimaksnya nanti di Mesir, oke? Karena itu unlock the age-nya ribuan tahun yang lalu. Tetapi don't worry, kita lebih dari pemenang. Nah, Tuhan singkapkan banyak hal, tapi judul saya malam hari ini nggak ke situ. Saya mau berbicara mengenai disrupsi supaya nggak mengembang ke kanan kiri. Apa itu disrupsi? Jadi era disrupsi ini dimulai tahun 2020. Itu pada umumnya orang nggak ngelihat garis batasnya, tetapi ini udah ongoing, oke? Sudah dimulai.
Jadi era disruptif adalah masa di mana banyak bermunculan inovasi-inovasi yang tidak terlihat. Tidak disadari oleh organisasi. Nah, kalau organisasi itu kaku karena begitu banyak aturan. Sistem, persetujuan, rapat demi rapat sampai ujung semua udah it's too late, terlambat jadinya kan. Nah, yang tidak disadari organisasi, instansi, perusahaan dan lembaga yang telah mapan sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem yang lama yang ada di dalamnya dan berpotensi menghancurkan sistem lama tersebut. Aduh, gimana? Jadi pelan-pelan saya akan coba berikan penjelasan kepada kita. Kita juga nggak mau tahu, salah besar. Kalau kita nggak tahu mengenai keadaan zaman, so we don't know what to do in this season. Kita nggak bakalan tahu apa yang kita lakukan di dalam zaman ini. Makanya orang larinya ke doa, 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 doa. Padahal Tuhan ingin kita ini jadi jawaban doa bagi banyak orang. Kita jadi jawaban doa di dunia art, di dunia bisnis, di dunia pariwisata, di dunia kesehatan, dan sebagainya. Nah, karena dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya. Ini harus ada fungsinya gitu bercahaya itu. Nah, jadi era kita ke depan akan benar-benar menggulingkan paradigma kita yang lama. Contoh misalkan, banyak orang tua mendidik anak-anak kita, kudu pinter seperti papa, kudu pinter, kudu sekolah gini-gini sampai stres lah anaknya. Orang pinter nggak kepake sekarang. Maaf, saya katakan, bukan berarti nggak boleh pinter. Kalau hanya membuat anak kita pintar, bisa-bisa ke depan akan sulit dapat pekerjaan. Karena orang pintar biasanya berpikir sistematis. Gimana di ujung-ujungnya kadang ngebungkusnya bagaimana? Apalagi orang yang merasa pintar, close the door. Jadi kalau misalkan malas atau tidak mau memperbaiki diri pada saat ini, rasanya tidak ada harapan. Teknologi itu, kita masuk dalam revolusi 4.0. Internet of Things. Bersyukur di sini, Om Amin itu, waduh, itu anggota kita yang paling setia. Sebelum kalian datang, Om Amin udah datang. Dia mengupdate dirinya untuk mengikuti Zoom ini dari awal, nggak pernah absen. Saya ngelihat Ibu Min ini juga bukannya mau banggain, umur 80 something, tetapi berpikir maju, bisa mobilisasi para hamba Tuhan. Dia bisa menggalang resources, dan dia mengupdate dirinya. Saya suka ngobrol sama dia. Oma, ngerti nggak apa yang aku maksud? Wih, aku rugi sekali kalau nggak ikut. Aku catat itu semua. 80 something. Bagaimana yang under 40? How about you? Nah, teknologi itu kan mematikan otot, oke? Mematikan jarak. Jadi nanti ke depan komunikasi itu sangat mudah dan murah kayak sekarangnya. Nggak usah bayar kan? Ya ada yang bayar sih. Yang saya bayar nih, kan? Bayar tapi murah sekali. Jadi ke depan artificial intelligence kita ini akan menggantikan kita. Apalagi orang yang tidak punya hikmat Allah, yang rata-rata dan nggak mau berubah, sok pinter, merasa jadi leader bagi semua orang, padahal dia nggak ada impact, nggak ada pengaruh. Sekarang Anda khotbah apa juga orang akan cek. Akan cek, Anda khotbah apa, dan langsung anak-anak muda apalagi. Anak-anak saya aja udah begitu, anak-anak saya milenial gitu ya. Siapa sih pendeta ini? Track record-nya gimana sih? Apa yang dia udah lakukan? Who you are and what are you doing? Itu selalu dicek. Nggak bisa namanya ngomong kata Tuhan terus. Tetapi mereka ingin proven, melihat apa yang kamu lakukan saat ini.
Nah, jadi kita lihat artificial intelligence misalnya. Ini sering saya seminarin kan, saya di materi-materi saya banyak sekali. Ini artificial intelligence itu akan akan menggantikan kecerdasan otak kita. Kita bisa hafal berapa nomor HP. Nomor HP istri saya juga nggak hafal, jujur aja. Apalagi dia kalau suka ganti-ganti nomor. Nah, 10 bisa hafal nggak? Julie, do you remember 10 numbers daripada teman-temanmu yang di My Home? I don't think so. Apalagi 11 nomor, saya masih mending 10 nomor. No? Nah, tetapi artificial intelligence bisa ingat. Komputer bisa ingat ribuan. Cuman touch aja. Jutaan even. Nah, jadi kita lihat dari revolusi sekarang masuknya 4.0, oke? Nah, kita lihat kita memasuki 5G, oke? Teknologi 5G. Itu dari 1G, 2G, 3G, 4G. Kita masih 4G nih, coming to 5G, oke? Nah, jadi 1G, 2G, 3G, 4G ini namanya evolusi. Tapi kalau 4G ke 5G itu revolusi. Jump. Gaya hidup merubah langsung. Istri saya masih nonton TV. Seberapa di antara Anda yang masih nonton TV? Korean, terus apalagi cerita-cerita berseri. Masih? Berarti umur Anda memang udah ini, old. Tapi anak-anak muda nggak perlu TV. Apalagi cucu saya nggak pernah nonton TV. Mereka lihatnya movie di gadget, di laptop. Nah, apalagi menuju era ke 6G, oh my God. Wuhan udah 6G di Cina, Huawei. Akan ada era kebingungan yang menyebabkan situasi yang namanya global unsettlement. Aduh, apa tuh maksudnya? Persoalan yang tidak bisa dipecahkan lagi secara global. Jadi akan memunculkan apa? Useless generation. Generasi yang nggak ada guna. Tidak berguna. Jadi be careful, ini kita sedang menghadapi satu shifting yang disebut shock culture. Cultural shock. Secara kultur, shock. Jadi kita lihat akan ada gelombang-gelombang perpindahan sekarang. Perpindahan. Ada peralihan gelombang perpindahan dari kota ke desa. Nanti kemakmuran akan ada di desa-desa. Yang di kota banyak yang miskin. Contoh kalau misalkan saya di Jakarta punya uang 20.000 nggak bisa makan nih, nggak bisa makan. Tapi coba saya ke kota kecil 20.000, bisa 4 kali makan, masih bisa. Nasi pecel lah masih bisa. Nah, gelombang perpindahan dari kota ke desa, kenapa? Karena the needs, kebutuhan. Kebutuhan. Nah, banyak peluang-peluang kerja yang bisa dilakukan asal kita inovatif dan kreatif. Tetapi di desa sendiri akan terjadi revolusi yang mengagetkan, yaitu apa? Ketika serat optik nanti teknologi masuk, dan sekarang udah masuk ke desa-desa. Saya kemarin tersesat di satu desa dan di daerah Cijayanti, saya kaget. Tersesat di desa kampung sampai mundur itu ya. Mobil macet papasan nggak bisa, ya ampun, Alphard lah, Lexus lah masuk di situ sampai kita mundur itu kampung loh di daerah Bogor, kampung karena jalan rayanya udah macet total. Ini kayak PPKM agak dilepas nih, jadi kayak seperti kuda lepas dari kandang semua. Tetapi begitu saya lepas dari gunung ke gunung, saya pergi, wow, itu kafe-kafe
yang luar biasa. Saya pikir nih mobil-mobil cuman mau lewat. Enggak, mau ke kafe-kafe ini. Ada hotel yang, Anda lihat virtual background saya di belakang. Itu hotel yang ada di desa. Gaya British, Gothic. Mahal. Lebih mahal dari Aston yang di kota. Nah, jadi kompetensi akan pindah ke desa. Saya udah ngomong bertahun-tahun sebelum pandemi malah. Nah, jadi the way of thinking kita harus berpikir lebih move juga, harus berpikir ada shifting di dalam pola pikir kita. Nah, dulu ahli administrasi, skill mengetik, dulu kan mengetik 10 jari, saya nggak bisa tuh. Saya paling juga 4 jari, tapi kalau 10 tuh susah. Kalau dulu bangga banget kan ketik. Steno itu tulisan cepat. Bangga kalau bisa steno gitu. Menghitung cepat, luar biasa. Sekarang itu tenaga paling murah. Itu nggak dibutuhkan. Jangan sombong. Itu nggak perlu yang begitu. Karena semua by teknologi. Sekarang kalau misalkan, nah, apalagi di Amerika ya, saya sering belanja misalnya 125 kali 5 berapa? Kalau kita langsung, 625 langsung kita. Kalau dia nggak bisa, mana komputer dulu gini. Nah, jadi sekarang kita harus mengarahkan generasi muda itu nggak sekedar bidang pendidikan saja yang kita kejar, tetapi dia harus punya daya searching. Searching itu menggali, eksploratif, kolaborasi, dan lihat komunitasnya. Itu bahaya sekali komunitasnya. Dia harus berkomunitas. Nah, jadi dunia kerja saat ini dan perilaku sedang berubah. Kalau kaum milenial itu lahir tahun 1981 sampai tahun 2000, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, 50% penduduk Indonesia saat ini itu. Tahun 2030, 75% angkatan kerja produktifnya itu akan adalah kaum milenial. Coba, Ibu Desi yang ada di Kalimantan pasti lebih banyak nanti resources daripada kita yang ada di kota. Jujur, yuk kita kembangkan. My Home kita kembangkan. Lahan-lahan yang tidur kita tekan kontrak dan lain sebagainya, kita mau garap ini dan itu, dan apalagi wisata lokal ini akan menjadi tujuan utama, apalagi wisata yang di pinggir kota. Nah, jadi dimulai disrupsi itu udah dimulain ya, luar biasa, luar biasa. Nah, dia memang orangnya aktif dan bisa bergaul sampai ke bupati dan sebagainya. So, waktu itu saya dibawa sama dia ke mana dengan bupati, bupatinya nyetir sendiri, bupatinya perempuan, nyebrang sungai dan sebagainya. Wah, kita sampai benar-benar ke daerah pedalaman. Tetapi saya melihat kalau orang kan ngeri gitu. Pulang juga antara bisa dan enggak karena sungainya kan suka meluap kan. Kalau sungai meluap kita nggak bisa nyebrang. Nah, karena lewat sungai itu. Tapi saya melihat ini potensi. Ini the future. Jangan biarkan orang Malaysia terus beli itu tanah-tanah untuk dipakai untuk kebun sawit. Itu padang gurun. Nah, jadi disrupsi ini ancaman bagi sebagian orang, tetapi bagi kita ini harus merupakan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Misalkan kita lihat cara berdagang travel online sekarang. Itu luar biasa. Travel agent yang di ruko-ruko pada tutup. Nah, apalagi yang di gedung-gedung gitu ya. Nah, terus medical tourism. Medical tourism ini akan jadi jamur di mana-mana. Apa sih medical tourism? Sebagai turis, tapi juga cek medis kesehatan. Nanti rumah sakit nggak bentuknya kayak sekarang mengerikan.
serem masuk rumah sakit. Enggak, nanti akan bisa kayak Taman Eden ke depan. Dan orang berani bayar mahal untuk hal itu. Masuk ke situ menyenangkan sekali. Enggak mengerikan kayak dokter gigi. Kan sekarang manis-manis, cantik-cantik. Kalau dulu dokter gigi mengerikan kayak Dracula. Kita belum apa-apa udah takut. Suruh menganga gitu udah takut kita kan. Nah, jadi kita harus change the style. We have to change the style. Nanti local tourism itu ya akan punya standar yang nasional. Yang penting standarnya. Kampung boleh, tapi standarnya. Standar apa? Misalnya WC-nya. WC duduk dan juga ada ada dua yang jongkok dan duduk WC-nya. Terus udah gitu kebersihannya bagaimana? Nah, kenapa? Karena ke depan kita nih harus cari nih peluang-peluang seperti ini. Apalagi Pak Sandiaga Uno nanti kan mungkin akan datang ke Alor ya, katanya Pak Jokowi juga mungkin Menteri Agama dan sebagainya. Dia akan mengatakan begini, sudah di Indonesia saja, maksudnya apa? Jangan keluar negeri, belanja aja di dalam, nah, gitu kan. Nah, tetapi kan bosen kalau kita di Jakarta terus, kita harus cari small islands, the beautiful new Bali atau new paradise, ya hidden paradise, whatever. Kita harus punya branding seperti itu. Kenapa? Kita lihat bisnis itu nggak bisa sekarang terlalu banyak aset. Gojek misalkan contoh ya, transaksinya 150 triliun. Oh my God, hanya baru 9 tahun company-nya. Dia punya motor satu biji pun nggak punya. Garuda Indonesia itu pesawat. Odoh, itu mah udah beban berat. Itu baru sampai 40 triliun aja perputarannya. Sudah 40 tahun. Bukan yang salahnya pesawatnya, bukan. Sistemnya. Nah, giant company akan terancam. Jangan juga bangga kalau anak kita kerja di bank. Bentar lagi bank nggak perlu karyawan. Akan menggunakan AI, artificial intelligence, atau hybrid. Saya waktu itu diundang oleh bank Standard Chartered. Dia katakan, sudah ditawarkan pensiun-pensiun dari sekarang. Kenapa? Karena mulai tahun depan itu akan di-reduce semua space-nya dan dikurangi semua karyawannya. Kenapa? Online semuanya, paperless. Kita contoh misalkan bioskop. Berapa asetnya bioskop? Apalagi di mall-mall, apalagi di Mall of Indonesia di Jakarta gitu, itu waduh, itu luar biasa investasinya ya, besar sekali, berapa 8 teater gitu. Nah, sekarang iklan-iklan, apakah orang baru nonton ke bioskop baru ketemu iklan? Enggak, melalui gadget semua. Nah, berapa investasinya? Nah, sekarang Netflix, contoh Netflix. Netflix itu adalah TV ya, film online ya, itu omsetnya 160 triliun. Aset kecil, kantornya nggak tahu di mana. Tapi oh my God, 160 triliun. Nah, jadi generasi milenial dan generasi Z ini akan menonton lebih banyak berbasis internet tanpa batasan waktu daripada nonton di bioskop. Beli popcorn dulu, beli kacang, beli Coca-Cola dan sebagainya. Ya itu just for fun, masih oke. Tapi apakah semua orang comfort untuk hal seperti itu sekarang? Nah, masalah komunikasi ke depan itu bukan more for less, tetapi more for zero. Nanti komunikasi akan gratis di mana-mana. Anda pergi sekarang nginap di hotel, nggak ada internet, mau nggak nginep? Mau nggak nginep? Itu hotel apa nggak ada internet? Sekarang kafe, bukan dicari kopinya enak atau nggak, ada internetnya nggak? Wifi-nya nggak? Nah, jadi ke depan itu ngelihat bahwa kompetensi itu berubah jadi kompetisi itu kan berubah jadi kompetensi. Misalkan TV-TV nasional sekarang dulu kan bersaing RCTI, ANTV dan sebagainya. Sekarang mereka nggak bersaing satu dan yang lain, saling tukar resources. Kenapa? Tukar pegawai kalau bisa, merger kalau bisa. Kenapa? Lawan mereka adalah internet. Jadi the season
is change. Dan kita sedang memasuki satu masa yang suddenly tiba-tiba regulasi bisa berubah. Tiba-tiba bisa terjadi sesuatu. Nah, mari kita baca di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai ayat 9. Bagaimana kita memasuki masa seperti ini di era yang disebut disrupsi ini. Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Oh my God. Saya senang buku Yosua itu karena ini buku transisi. Transition of the people and transformation of the people. Nah, transisi daripada kepemimpinan dan transisi manifestasi kuasa Allah kepada umatnya. Wah, ini luar biasa sekali. Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Aku tidak, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Enggak cukup ayat ini. I think ayat ini more than enough buat kita. Sebagai jaminan bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. I will be with you. I am with you. Dalam segala musim. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Oleh hambaku Musa. Jangan jadi rebellion. Kita tetap berkat kita from generation to generation. Banyak disrupsi ini orang langsung berubah. Berubah bapak rohani, berubah doktrin, berubah ini, berubah itu. Cari your own way untuk to do your own ministry. Dan saya udah pernah khotbahkan ini 2 tahun yang lalu. Sekarang pada kejadian semua. Kenapa? Karena semua pengen eksis. Semua ingin cari follower. Soal dampak, mereka nggak pikirin. Nah, di sini dikatakan begini ya. Mana ini? Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini, di dalam ayat di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu, di dalam bahasa Inggrisnya adalah be strong and of a good courage. Jadi berani, bukan sekedar teguhkan hatimu. You mesti berani. Jadi bertindak hati-hati dan berani. Bukan hanya berhati-hati. Nah, shifting demonstrasi kuasa Tuhan kepada umat Israel 400 years di 400 tahun di Mesir. Oh God, itu nggak mudah, itu sampai nggak mudah. Untuk langsung 40 tahun di padang gurun juga nggak mudah. Shifting teknologi, shifting kelakuan, shifting ibadah, shifting perencanaan, shifting strategi, shifting macam-macam. Itu dalam Yosua ini, yang di dalam Yosua 1 yang baru kita baca ini,
adalah suatu transisi memasuki masa depan yang we don't know. Oh my God, what will be happen? We don't know. Apa yang akan terjadi ke depan? Transisi ini buat Yosua dan seluruh bangsa Israel, mungkin bangsa Israel, Musa sudah mati. Come on Joshua, who you are? Show yourself that you are our leader. Tunjukkan bahwa kamu itu leader buat kami. Nah, lalu mungkin orang berkata, who am I without Moses? Siapa diriku tanpa Musa? Semua orang tahu Musa. Bahkan kuburannya juga tidak diketahui. Kalau ada kuburannya disembah-sembah sampai sekarang sama orang Kristen apalagi. Klinik. Jadi klinik. Banyak orang Kristen yang gitu. Ke kuburan lah, gini-gini minta berkat lah ke arwah. Orang Yahudi juga banyak begitu. Agama Abrahamite itu pasti ya bisa membuat hal seperti itu. Makanya tidak diketahui kuburannya sampai sekarang. Lalu mungkin orang-orang tersebut juga mengatakan, sekarang tidak ada penjagaan makanan tiap hari, no daily bread. We have to find the way, kita harus cari jalan untuk makan roti. Why? There is no demonstration. Tidak ada demonstrasi kuasa Tuhan. Tidak ada tiang awan, tiang api. Sekarang masih cari-cari mujizat terus. Kalau ada mujizat, aku baru berangkat. Kalau ada mujizat, aku baru gini. Itu model padang gurun. Karena Tuhan katakan, I'm with you. Tanah yang kau injak akan kau miliki. Masih bergantung sama Musa? Masih bergantung sama orang kaya? Orang yang powerful? Disitulah ilah kita berada. Karena kita hanya cari remah-remah daripada orang kaya, orang yang super. Padahal Bapak Ibu sekalian, remah-remah dari Tuhan itu udah cukup buat kita. Karena kemuliaan Tuhan itu gak bakalan kita bisa telan semua, Bapak Ibu sekalian. Gak bisa. Setitik berkat dari sorga buat kita. Wow, luar biasa. Jadi ini ayat-ayat ini sebetulnya relevan buat kita sekarang nih. Shifting, ada perubahan. Dari normal ke new normal, dan sebentar lagi tidak normal. Dan tidak normal itu udah biasa. Menjadi biasa yang tidak normal. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian yang normal tuh gimana? Kalau anak ditanya sama orang tua, dia lagi megang gadget gitu. San, udah makan belum? Dia pasti begini. Udah Papa. Kalau sekarang, udah Pak? Udah biasa. Bukan nyindir, nyinggung. Mungkin anak-anak Anda udah gitu. Dan buat mereka sepertinya udah normal. Tuhan mengatakan begini. Di dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku. Jangan di-reduce pola pikirnya karena teknologi kita. Sebentar lagi akan ada teknologi hologram. Saya ngeri nih tahun-tahun depan. Yang saya ceritakan di seminar-seminar yang dulu, oh God, ini udah dateng nih hologram ya. Itu bisa orang yang udah mati. Jangan-jangan ya nanti Anda lebih demen
dengar khotbah Billy Graham yang dibangkitin lagi, yang udah mati, Yonggi Cho yang udah mati suruh khotbah lagi. Coba bandingin Daniel Panji dengan Billy Graham, mending Billy Graham, no? Kenapa? Karena pamor. Ngelihat pamor, padahal itu teknologi. Nah, lihat Tuhan kita segala musim. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Wah, itu luar biasa. Jadi apa sebenarnya ekspektasi Anda mengenai tanah perjanjian? Dan saya rada berubah. Benar-benar mesti dirubah total. Kenapa? Karena saya salah memandang tanah perjanjian itu blessing, berkat, properti. Salah. Pantesan kita nih struggle dengan harta kita, bergumullah dengan harta benda kita. Kenapa? Sebenarnya tanah perjanjian itu bukan properti. Itu the present itu hadiah, bukan the presence, hadirat. Kehadiran Tuhan di tanah kita. Come on, Alor bangkit, Rote bangkit, Pelabuhan Ratu bangkit, Bandung, Bekasi bangkit. Kenapa harus dinamai nama setan semua? Bukankah you dengan Tuhan ada di sana? You have to change the name. You have to change your city. Kita nggak mau tinggal di sarang setan. Setan nyerbu kita atau kita usir setan. Firman Tuhan kata, tunduklah kepada Allah dan usirlah iblis. Jadi percuma kalau kita tinggal di satu kota, wilayah, satu daerah tanpa kehadirannya, the presence. Jadi bagaimana Yosua itu memegang daripada amanah daripada Musa yang dapat dari Tuhan. Siapa kita tanpa pimpinan yang visioner? Siapa kita tanpa kepemimpinan yang diurapi? You get lost. Meskipun udah ayat hafalan banyak, you will get lost. Siapa kita kalau tanpa kepemimpinan yang berotoritas? Tapi banyak di antara kita, banyak di antara umat Tuhan, cari yang berkarisma. Beda otoritas dengan karisma. Apakah Anda masih cari Musa terus? Bukankah you alone akan dipakai Tuhan? Untuk menyelesaikan pekerjaannya, dia akan pakai siapapun. Kita. Saya duduk di depan laptop 1 jam sebelum acara dimulai, saya hanya berdoa, Tuhan, pakai setiap orang. Lebih dari aku. Tuhan Yesus juga bisa pakai pelacur sekalipun. Bisa memenangkan kota. Tuhan bisa pakai penjahat sekalipun. Nah, siapa yang mengerjakan tujuannya, the purpose, oke? Kita nih harus punya the purpose to finish yang namanya zaman ini. Untuk menyelesaikan zaman ini, kalau kita mengerjakan tujuan Tuhan, maka Tuhan akan proteksi kita. Jangan takut. Takut terpapar, takut bangkrut, takut di PHK, takut apalagi. Gitu kan? Kalau kita sedang mengerjakan tujuannya, maka Tuhan akan proteksi dia. Dan Tuhan akan mengerjakan. Kenapa? Karena Tuhan harus memproteksi pekerjaannya sendiri.
Kita sibuk, apakah disuruh Tuhan? Belum tentu bagian kita. Malah di lockdown itu jarang-jarang orang baca Alkitab sekarang. Karena terlalu sibuk Zoom. Dulu ada masa-masa kita bersaat teduh. Tapi seringkali sekarang banyak disrupsi itu. Banyak gangguan. Bapak Ibu sekalian, kita ditetapkan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya zaman now, sekarang. Tuhan akan memproteksi dan memberikan hikmat dan berjalan dalam otoritasnya. Nah, kalau kita ada di titik puncak perubahan, dan sekarang sedang ada di titik puncak perubahan, masa transisi yang besar, transisinya gede banget nih ke depannya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan menghindar. Oke? Karena one day you harus ketemu lagi. Saya kemarin tersesat karena pengen motong jalan. Ternyata, oh my God, mestinya 5 kilo jadi 45 kilo. Kenapa? Karena menghindar. Setelah saya, aduh ampun Tuhan, saya harus kembali ke jalan besar lagi. Macet lah, tapi aku ada di jalan besar. Karena itu bisa-bisanya Google Map juga ngaco. Terus belok kiri, turn left, terus turn right, ujung-ujungnya jurang. Mundur, nyari tikungan untuk kita bisa belok. Oh my God. Terus, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, dalam 3 hari engkau itu akan menyeberang sungai Yordan. Yordan itu kan menakutkan. Don't be afraid. I'm with you, Tuhan katakan. Aku sudah memberikan kunci. I give you the keys of the kingdom of heaven. Aku sudah memberikan kunci. Jangan takut, karena aku menyertaimu. Dalam 3 hari engkau akan memasuki satu musim baru. Menduduki the promised land, tanah perjanjian yang baru. Kamu menduduki tanah bukan karena kamu kuat, tetapi karena aku menyertaimu. Ada kemuliaan yang baru, the greater glory di depan kita. Kita baca sekarang Mazmur 23. Oke, Mazmur 23 kita baca. Mazmur 23 sebentar lagi ya selesai. Mazmur 23. Ingat bahwa teknologi saya mulai mendadak gak tahu kenapa beberapa orang nanya, Bapak pernah ke CERN ya, CERN di Jenewa. Ya itu berapa tahun yang lalu 2019. Itu saya pergi ke sana. Jadi gimana? Aduh, kata saya nonton YouTube saya deh. Itu mah seperti sengat, Semua teknologi itu seperti sengat. Udah, nggak usah kupas yang gitu-gitu lagi. Kita terlalu banyak mengupas strategi setan. Sekarang apa strategi Tuhan untuk diri kita? Untuk kita lebih dari pemenang mengatasi zaman sekarang. Yang penting kita ini harus berubah. Itu aja. Jangan berpikir I'm just okay gitu. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tongkat nih kenapa menghibur ya? Gada dan tongkat kenapa menghibur? Ternyata gembala di Israel itu ya biasa kalau gembala di sana tuh di belakang, kalau di sini di depan. Ya. Nah, itu tuh dia kalau memasuki domba itu binatang paling bodoh, mesti berkelompok. Kalau sendiri udah bisa bahaya, bisa dimakan serigala. Nah, kenapa tongkat dan gadamu menghibur aku? Gada kita tahu untuk mukul musuh apa segala macam. Tapi tongkat apa? Jepret kita bukan. Ternyata saya baru mempelajari ini, tongkat itu untuk gembala di sana untuk memberikan tanda. Kalau jalan, si gembalanya itu ngetuk-ngetuk tongkatnya dan si dombanya.
feeling safe. Gembala ada beserta dengan aku. Wow. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau Bapak Ibu sekalian, ini kan jadi lagu juga kan ayat-ayat ini. Tuhan adalah gembalaku. Tapi kalau kita lihat, saya pelajari, di dalam pasal 22, oh my God, Daud tuh lagi depresi banget. Seolah-olah sekelilingnya mau membunuh dia, mengkhianati dia, membuli dia, sampai dia lidahku melekat kepada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku, seperti mau mati rasanya. Daud itu adalah seorang yang penggembala domba, bukan dari seorang prajurit. Dia nggak ada turunan untuk bisa, dia ada turunan raja ya sebetulnya ya. Tetapi dia itu nggak ada background-nya untuk jadi raja. Bahkan Isai sendiri menyembunyikan dia untuk jadi raja. Jadi di mana ada nabi atau ada orang yang berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Disinilah kita lihat di dalam ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kenapa domba diurapi kepalanya? Domba itu binatang bodoh. Super bodoh. Domba itu seringkali mengendus-ngendus, apalagi di batu-batu, ada lubang, mulutnya suka masuk gitu. Dia pikir mau cari-cari makanan. Di lubang itu ada ular. Dan apa yang gembalanya lakukan kepada domba? Kasih minyak. Ular itu takut sama minyak itu. Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan memproteksi kita sedemikian rupa? Jangan ngatur Tuhan untuk memproteksi kita. Dia lebih tahu caranya untuk memproteksi kita. Jadi strategi in the new season, fokus kepada tujuan Tuhan. Terus bagaimana melakukan misi kita ke depan? Yang pertama, touch. Touch itu apa? Menyentuh kebutuhan. Kita harus menyentuh kebutuhan. Sekarang kalau orang yang bisa follower banyak itu apa yang terus dijawab itu ininya nge-touch kebutuhan. Saya sakit kanker, saya gini tolong doang. Oh kanker, kami akan doang gini. Wow, itu langsung orang ke-touch tuh hidupnya tuh. Terus care. Saat ini orang itu butuh diperhatikan. Lebih cepat beremosi. Jadi bukankah kita punya roh ekstra mile? Maksudnya apa? Disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu perintah Tuhan. Jadi kita perlu care orang. Kemarin saya bersyukur, saya berdoa khusus hanya small group dengan Pak Niko, dengan beberapa hamba Tuhan pengurus dari My Home, dan juga ada Pak Tony Mulya, ada juga Margaret Court dari dari Australia. Kita sengaja mencari wajah Tuhan gitu ya. Dan Margaret Court ngomong begini, Indonesia, wake up Indonesia, you have to love the Muslim people. Dia ngomong gitu, you harus mencintai orang-orang Muslim. Jarang orang yang doa begitu. Apakah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita? Apakah kita care kepada mereka? Oh, mesti anak Tuhan dulu. Fine, anak Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus juga katakan, aku mencari satu domba yang tersesat, aku tinggalkan yang 99.
Yang ketiga, service. Service. Itu sesuatu yang fresh yang harus kita sajikan. Kita pergi ke restoran kemana juga kita pasti tuntutan kita, demand kita lebih tinggi. Kelamaan dikit ngoceh. Garam kebanyakan ngoceh, kepedesan ngoceh, sendok nggak bersih ngoceh gitu kan. Nah, sekarang orang butuh service. Sebelum dia minta, kita tahu standar yang harus kita berikan. Lalu apa? Collaboration, yaitu kita perlu economy sharing sekarang. Ke depan itu, bagaimana kita gotong royong. Kalau ada satu orang yang membutuhkan, yuk gotong royong kita ini. Banyak ke saya ini permohonan-permohonan, bukan hanya doa, orang di rumah sakit lagi terkapar, nggak ada gini-gini. Saya nggak mungkin minta terus sama orang, tapi apa yang dapat saya beri? Tapi saya berharap ke depan kita nih punya rasa belas kasihan, dan itu menolong orang yang susah itu memiutangi Tuhan, kata Tuhan. Supaya kita diberkati. Collaboration and synergy. Itu dua kata kunci ke depan. To achieve the goal. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah di tengah situasi apapun kita akan menjadi jawaban. Tidak ada seorang pun akan jadi korban. Enggak. Kita akan jadi pemenang dan kita akan jadi jawaban. Pak Jonathan Bambang bisa berdoa untuk hal ini, dan saya minta kita semua berdoa. Katakan, ini aku Tuhan. Pakai hidupku. Tidak ada namanya masa kesulitan, padang gurun. Tuhan menyertai. Tuhan katakan, aku adalah aku. Dan aku selalu menyertaimu dimanapun kau berada. Di padang gurun, di angin, mungkin angin ribut sekalipun, badai bergelombang. Tuhan katakan, aku adalah aku. I'm with you.